Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang saat kita alami ini. Ketiga kalinya, tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Rohmat Widianto, MPD, yang selaku dosen IPA dasar yang telah memberikan kita waktu untuk berpresentasi di depan kalian semua dengan berjudul Sistem Pernapasan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan, dengan beranggotakan dengan Muhammad Ramadan Fatur Rizki, Muhammad Miftahul Huda, Isti Hanifah, dan Khofifah. Dan yang pertama akan dibacakan oleh Khofifah. Waktu di tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pernafasan dan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada pengertian pernafasan. Pernafasan adalah proses fisik di masa sekitarnya dan kemudian menghembuskan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ yang mengirim oksigen ke sistem sirkulasi untuk diangkut ke dalam sel-sel dalam tubuh hewan. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen ini diambil dari lingkungan sekitar dan masuk ke tubuh, lalu terjadinya proses bernafas. Kemudian ada perbedaan cara bernafas maupun alat-alat yang digunakan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Next. Yang pertama ada pernafasan pada manusia. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Lalu kemudian ada pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama pernafasan luar merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua ada pernafasan dalam, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama, pernafasan dada itu yaitu pernafasan yang terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Yang kedua ada pernafasan perut, yaitu pernafasan yang terjadi karena gerakan otot diafragma. Next. Kemudian ada alat-alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Sistem pernapasan pada manusia. Itu yang pertama-tama ada hidung, 2 faring, 3 trakea, 4 bronkus, 5 bronkiolus, dan keenam paru-paru. Pertama itu udara masuk ke dalam hidung. Selain hidung juga kita bisa menghirup udara melalui mulut. Akan tetapi alangkah baiknya menggunakan hidung. Karena apa? Karena dalam hidung itu ada saput lendir dan bulu-bulu halus untuk mengatur suhu udara dan menyaring udara-udara kotor. Setelah masuk hidung, udara masuk ke dalam tenggorokan, yaitu ke laring, trakea, kemudian di tenggorokan ada dinding batang tenggorokan. Di dalam dinding batang tenggorokan ada selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Fungsinya menyaring benda-benda asing. Lalu setelah ke trakea masuk ke bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan. Lalu masuk ke cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Nah, setelah ke bronkiolus masuk ke paru-paru, tepatnya di ujung paru-paru yaitu pembuluh darah. Nah, disinilah udara bertukar menjadi oksigen bertukar menjadi karbon dioksida. Setelah berhasil
menjadi karbon dioksida, udara keluar melewati organ-organ yang sama seperti udara yang masuk tadi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kofifah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Istianifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Huda atas waktunya. Materi selanjutnya, sistem pernapasan pada tumbuhan. Pernapasan tumbuhan merupakan suatu proses pada tumbuhan guna menyerap molekul oksigen yang berada di udara supaya bisa menghasilkan air, karbon dioksida, serta energi. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida atau CO2 dari lingkungan bertujuan untuk menghasilkan gula serta oksigen. Alat pernapasan pada tumbuhan ada 4. Yang pertama, stomata atau mulut daun. Alat pernapasan utama tumbuhan adalah stomata, karena stomata mempunyai fungsi utama untuk pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang merupakan awal dari proses respirasi pada tumbuhan. Yang kedua adalah lentisel. Alat pernapasan kedua pada tumbuhan adalah lentisel. Lentisel biasanya terletak pada tumbuhan jenis dikotil monokotil atau tumbuhan berbiji terbuka. Lentisel merupakan lubang-lubang pada bagian batang akibat pengelupasan dari cambium gabus, parenkim gabus, serta lapisan gabus. Lapisan tersebut terbentuk guna menggantikan epidermis serta berguna sebagai pelindung batang. Yang ketiga ada rambut akar. Rambut akar mempunyai fungsi utama yaitu untuk menghisap air atau zat hara dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian-bagian tumbuhan. Namun, akar juga sangat berguna sebagai alat pernapasan tumbuhan. Rambut akar ini akan mengambil oksigen yang berada pada pori-pori tanah. Alat pernapasan khusus pada tumbuhan sebagai jenis tumbuhan mempunyai alat pernapasan khusus karena kemampuan tumbuhan tersebut dalam beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu akar gantung, yaitu bagian pada akar yang tumbuh dari batang yang kemudian menjulur ke tanah, misalnya yaitu pada tumbuhan pohon beringin dan anggrek. Yang kedua ada akar napas, yaitu salah satu jenis akar tumbuhan yang tumbuhnya muncul ke permukaan tanah, misalnya pada tumbuhan tanah bakau. Alat pernapasan khusus pada tumbuhan itu yang selanjutnya ada rongga udara. Sebagian tumbuhan memanfaatkan batangnya digunakan untuk mendapatkan oksigen. Tumbuhan ini pada umumnya mempunyai batang yang berongga-rongga sehingga udara atau oksigen bisa digunakan untuk melakukan proses respirasi maupun pernapasan. Misalnya tumbuhan eceng gondok dan kangkung. Baik, materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Istianifah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatur Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya. Ya, alat pernapasan hewan. Pernapasan pada hewan darat. 1. Mamalia. Pernapasan berlangsung pada paru-paru. Prosesnya udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan lalu masuk ke paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernapas menggunakan paru-paru hidup di darat. Contoh hewan yang tidak di darat, paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia yang hidup di air yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sesekali akan memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Next. Dua, serangga. Serangga juga hidup di darat, namun yang membedakan adalah serangga menggunakan trakea untuk bernapas. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang kecil yang berada di sisi samping serangga yang membuat sebagai spirakel. Spirakel memiliki fungsi yang sama dengan hidung, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Oke, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ramadan Fatur Rizki.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Alat pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan air, hewan yang hidup di air atau ikan bernapas menggunakan insang-insang berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Pernapasan pada hewan di udara. Hewan di udara juga bernapas menggunakan paru-paru. Namun paru-paru burung berbeda seperti hewan darat yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas dan hanya digunakan ketika burung sedang tidak terbang. Oke, next. Alat pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan dua alam atau amfibi. Hewan yang hidup di dua alam disebut amfibi. Dapat hidup di air dan darat. Hewan amfibi yang sebelumnya menjadi dewasa memiliki insang berbulu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insang tersebut menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Ada beberapa hewan amfibi yang bernapas menggunakan kulit. Kulit pada hewan amfibi dapat menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit. Oke, next. Selanjutnya kesimpulan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan, anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Yang mewujudkan pertukaran gas ini sangat bervariasi, bergantung pada ukuran tubuhnya, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusinya. Pada hewan darat, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Pada sebagian besar ikan dan sejumlah hewan akuatik lainnya, pernapasan berlangsung pada insang yang merupakan organ eksternal, baik sebagian maupun sepenuhnya, yang terendam dalam lingkungan perairan air akan mengalir melewati insang dengan berbagai cara baik aktif atau pasif. Pertukaran gas terjadi di insang yang terjadi dari filamen tipis atau sangat datar, serta lamela yang mempertemukan secara luas jaringan yang sangat tervakulisasi dengan air. Hewan lain seperti serangga memiliki anatomi sistem pernapasan yang sangat sederhana pada amfibi. Kulit pun berperan penting dalam pertukaran gas. Tumbuh juga memiliki sistem pernapasan, tetapi arah pertukaran gasnya bisa berlawanan jika dibandingkan dengan hewan. Sistem pernapasan pada tumbuhan meliputi stomata yang ditemukan di berbagai bagian tumbuhan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.